Selamat pagi, ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran hadis Arba'in. Nah, hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-10 tentang makanan yang halal atau rezeki yang halal. Nah, sebelum kita mulai pembahasan hadis ini, kita simak yuk hadisnya. الاقتصار على الحلال الطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Ya anak-anak, itu dia hadis yang ke-10, makanlah dari rezeki yang halal atau makanan yang halal. Dalam hadis ini dijelaskan ada kata toib. Toib di sini artinya baik atau bagus. Ya anak-anak, ternyata makan, minuman, pakaian, dan pekerjaan yang halal akan berpengaruh pada doa kita loh. Ini dia di hadis penjelasan di hadis Arba'in yang ke-10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik atau thayyib, tidak menerima kecuali yang baik atau thayyib. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Quran Surat Mukmin ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang berpergian, rambutnya kusut, berdebu, dan mengadah kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis di sini adalah ada kata toib. Toib di sini suci dan selamat dari sifat-sifat yang khabits. Khabits itu jelek. Toib suci atau baik, khabits itu jelek. Nah, pengaruh makanannya halal dan amal soleh pada doa. Jadi ketika kalian makanan yang halal, ada pengaruhnya pada doa kalian loh. Nah, ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW lainnya? Saya tidaklah memasukkan satu suap pun ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah akan keluarnya. Jawab Sa'ad. Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia doanya terkabul oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Selanjutnya, dari Sahal bin Abdillah, ia berkata, barang siapa makan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan dikabulkan. Nah, Yusuf bin Asbat berkata, telah sampailah kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanannya haram yang ia konsumsi. Nah, gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah untuk kabulnya doa, sehingga tidak terbatas pada mengonsumsi makanan yang halal. Namun segala ketaatan akan dimudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya, kemaksiatan menjadi sebab penghalang terkabulnya
doa. Jadi ada 4 sebab terkabulnya doa. Yang pertama, keadaan dalam perjalanan jauh atau safar. Yang kedua, meminta dalam keadaan yang sangat butuh atau genting. Yang ketiga, mengadah tangan kita ke langit untuk berdoa. Yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan Ya Rabbi, wahai Rabbku, atau memujinya dengan menyebut nama sifat-sifatnya, misalkan Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang maha memiliki keagungan yang mulia. Nah, sedekah dengan yang harta haram, ada yang tahu nggak kayak gimana sedekahnya? Yang pertama, ada 3 nih. Yang pertama, harta yang haram secara zatnya, contohnya khamar atau miras, minuman keras, terus babi, benda najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan, dihancurkan. Itu nggak boleh buat disedekahkan, seperti miras, babi untuk secara zatnya ya. Selanjutnya, harta yang haram yang kedua ialah yang berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya nih, HP curian, terus uang curian, mobil curian. Kalian nemu uang nih, misalkan nemu uang di jalan, terus kalian sedekahkan, itu tidak boleh. Nah, sedekah harta semacam ini tidak diterima dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya, pemilik sebenarnya. Jadi ketika kalian menemukan uang atau HP, kalian balikin ke pemiliknya, jangan disedekahkan. Nah, yang ketiga, harta yang haram, yang ketiga yang terakhir adalah karena pekerjaannya. Contohnya nih, karena harta riba, terus harta dari hasil dagangan barang haram. Barang haram yang mana? Yang tadi hasil HP curian, terus udah gitu menjual babi, itu juga termasuk yang barang dagangan haram. Nah, sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Ya anak-anak, ini dia hadisnya. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari guhlul atau harta yang haram. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Guhlul yang dimaksud adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain seperti harta curian. Jadi faedah hadis ini yang pertama, di antara nama Allah adalah Thaib. Thaib di sini bagus, maksudnya adalah Allah terlepas dari sifat yang kekurangan. Yang kedua, Allah itu sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatan, serta keputusannya. Yang ketiga, Allah itu maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, karena Allah hanya menerima yang baik saja. Yang keempat, amal perbuatan seseorang bisa diterima atau ditolak. Yang kelima, wajib mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal salih. Yang keenam, habis yang buruk itu dilarang dan penilaian habis berdasarkan penilaian syariat. Yang ketujuh, dari hadis ini kita didorong untuk berinfak dengan hal yang halal dan dilarang berinfak atau bersedekah dengan hal yang haram. Yang kedelapan, hendaknya makanan, minuman, dan pakaian yang berasal dari halal juga tidak boleh dari yang syubhat. Syubhat itu yang ragu-ragu atau yang nggak jelas. Selanjutnya yang ke berapa sih, gue lupa, yang ke-8 ya. Setiap yang hendak berdoa hendaknya memperhatikan makanan dan minuman dan pakaian daripada yang lainnya. Nah, yang ke-9 yang dimaksud safar yang mustajab doanya adalah safar yang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan sesuatu ketaatan seperti berhaji, berziarah yang disunahkan, dan silaturahmi. Nah, yang terakhir, karena makan dan minuman, pakaian, serta pekerjaan yang haram membuat doa sulit terkabul. Jadi ketika makan, minuman, pakaian kalian yang didapatkan secara halal, insya Allah doa-doa kalian bisa terkabul. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang hadis yang ke-10 ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu ya tugasnya.